Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Habib Rizky dengan NIM 24109 11210025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Nah, jadi yang seperti kita tahu, anatomi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari ciri-ciri dan struktur tubuh. Nah, berarti anatomi permukaan ini adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri eksternal tubuh yang dapat dilihat tanpa pembedahan. Anatomi permukaan juga bisa dikenal sebagai anatomi superficial atau anatomi visual. Nah, kemudian kita lanjut ke istilah-istilah arah di anatomi ya. Pertama-tama ada superior dan inferior yang membagi tubuh itu menjadi atas dan bawah. Kemudian ada posterior dan anterior atau dorsal dan ventral. Posterior yang berarti belakang dan anterior itu depan ya. Kemudian ada distal yang menjauhi batang tubuh, dan ada proximal yang mendekati batang tubuh. Nah, ini ada posterior dan anterior tadi ya. Kemudian ada medial dan lateral. Medial itu sendiri berarti mendekati garis tengah imajiner tubuh, dan lateral itu berarti menjauhi garis tengah imajiner tubuh. Nah, kemudian ada beberapa istilah-istilah arah gerakan pada anatominya. Yang pertama itu ada ekstensi, ragangan ya, fleksi, membengkokkan. Nah, kemudian ada abduksi, menjauhi bagian tengah tubuh. Aduksi yang berarti mendekati bagian tubuh, menggerakkan ekstremitas mendekati bagian tubuh, bagian tengah tubuh ya. Kemudian ada elevasi, mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Kemudian ada rotasi, memutar ekstremitas ke dalam atau keluar mengitari sumbu longitudinal. Kemudian ada sirkumduksi yang ya kurang lebih berarti gerakan bergasing. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya ya, jadi kita harus mengetahui bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki fitur anatomi yang berbeda ya, khususnya bagian permukaan. Nah, jadi ini salah satu contoh visualnya ya. Jadi perempuan itu memiliki panggul yang lebih lebar daripada laki-laki, dan ada beberapa juga perbedaannya. Contohnya adalah alis ya, yang dimana alis laki-laki itu lebih tebal daripada alis perempuan. Kemudian ada jenggot ya, yang dimana perempuan itu nggak memiliki jenggot dan laki-laki memiliki jenggot. Nah, kemudian ini ada pembagian umum anatomi tubuh ya, anatomi permukaan. Nah, jadi di sini ada kaput yang merupakan kepala, kolum yang merupakan leher, toraks yang merupakan dada, abdomen yang merupakan bagian perut ya, dan kemudian ada pelvis yang merupakan bagian panggul. Nah, di sini ada juga membrum superius, berarti upper limb yang bisa dibagi jadi brachium, antebrachium, dan manus. Kemudian ada membrum inferius atau lower limb yang bisa dibagi jadi femur, crus, dan pes. Nah, kemudian ini kita masuk di bagian kaput dan kolum, kepala dan leher ya. Jadi di sini tadi ada alis, ada telinga yang bisa dibagi jadi helix, tragus, antihelix, antitragus, dan lobulus. Ya, kemudian rambut, kemudian ada hidung, ada nares, dan ada lobulus ya, dan bibir, kemudian ada dagu atau protuberantia mentalis ya.
dan sebagainya. Ini ada clavicula juga. Dan ada otot trapezius yang di bagian sini ya, kurang lebih. Nah, ini kemudian kita lanjut di bagian toraks ya, atau dada. Di sini ada otot pectoralis major. Nah, ini clavicula tadi. Ada triceps juga yang di bagian sini ya, otot triceps. Ini mungkin masuk ke lengan juga. Kemudian ada bicep. Nah, di sini ada otot six pack ya, atau otot rectus abdominis. Kemudian di sini ada otot latissimus dorsi. Ini ya. Ada otot serratus anterior, ada otot obliquus externus abdominis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian abdomen. Jadi abdomen ini bisa dibagi jadi beberapa region. Nah, jadi di sini bisa dibagi jadi 4 kuadran atau 9 region. Jadi untuk kuadrannya itu ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Nah, untuk region-regionnya, jadi yang di atas kanan ini ya, soalnya di mirror, ada hypochondrium dexter, ada epigastrium di tengah atas ya. Kemudian ada hypochondrium sinister. Kemudian ada lumbalis dexter, ada umbilicalis di bagian tengahnya ini. Kemudian ada lumbalis sinistra. Kemudian ada iliaca dexter atau lingunalis dexter. Kemudian ada hypogastrium. Kemudian ada lingunalis sinister. Nah, jadi di dalam dunia medis, rongga perut ini dibagi menjadi beberapa area ini karena akan memudahkan para dokter dalam mengidentifikasi gangguan kesehatan atau perbedaannya, sekaligus membantu mengarahkan prosedur pengobatan. Kemudian kita lanjut ke bagian abdomen dan pelvis ya. Nah, jadi di sini tadi kan ada otot six pack ya, rectus abdominis, otot rectus abdominis. Kemudian ada umbilicus yang merupakan lubang pusar ya, yang sebelumnya ini ada tali pusar di sini kalau saat kita masih bayi ya, yang kemudian akan putus sendirinya ketika sering jalannya waktu. Kemudian untuk di bagian pelvis sendiri di sini ada, ini untuk yang laki-laki ya, untuk perempuan akan berbeda lagi. Ini ada vena superficial epigastrik. Kemudian ada ini rambut pubic ya. Kemudian ada vena superficial dorsal di penis. Kemudian ada body atau badan dari penis. Kemudian ada glans penis ini ya. Kemudian ada external urethral orifice atau lubang penis ya, tempat
untuk mengeluarkan urin dan sebagainya. Kemudian ada skrotum atau kantong koler yang merupakan bagian dari organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantung ya, ini yang berfungsi untuk membungkus testis. Nah, jadi sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menjelaskan. Mungkin untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan di lain waktu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.